Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala malikil a'lam, wassalatu wassalamu ala khairil anam, wa ala alihi wa ashabihi khairul umam. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil. Fadilatul Mukarram wal Muhtaram, Pembina Yayasan Pendidikan Al-Ittihad Bapak Haji Ahmad Hafiz, yang terhormat Kepala SMP Harapan Jaya Bapak Warjio Yoga Utama, yang terhormat Kepala SMK Harapan Jaya Bapak Arman Ramdhani, yang terhormat Ustadz Nurman selaku pimpinan Majelis Ar-Riyad Kampung Dongkal nih, masih tetangga sama kita ya. Nah, kalau salah kasih tahu ya Ustadz ya. Bapak Ibu Dewan Guru SMP, SMA dan SMK Harapan Jaya, udah lama saya nggak kemarin nih. Masih pada muda-muda ya. Yang muda, yang tua-tua, yang penting pada sehat ya Buyun ya. Bangunannya udah pada cakep, udah pada bagus ya. Berkah untuk Harapan Jaya. Yang saya banggakan siswa-siswi SMP Harapan Jaya. Pertama-tama pujian dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini termasuk orang-orang yang selalu bersyukur dan bukan termasuk golongan orang-orang yang kubur. Salawat bertasalam marilah sama-sama kita panjatkan ke Abdul Makhluqat, Abdul Mawjudat, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, di acara Maulid ini, Maulid tahu nggak tahu apa? Maulid apa? Maulid tahu nggak apa? Halo, halo. Maulid apa? Hari kelahiran Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Hah? Nabi akhir zaman. Nabi kita semua. Tanggal berapa lahirnya? 12 Rabiul Awal. Dulu saya pernah di challenge sama seseorang. Kenapa perayaan Maulid harus baca rawi? Kenapa pas baca rawi asrokol harus berdiri? Ini orang apa namanya? Kalau kata dia sih bid'ah. Kalau kata dia ya. Kalau kata kita mah wajib. Saya nyari ini nih. Kalau saya kan nggak tahu dalil ya. Ya namanya kita orang bodoh ya. Kita pakai akal aja. Ya. Saya kasih
rawinya Al-Barjanji. Siapa yang mengarang Al-Barjanji? Halo. 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 Siapa yang mengarang kitab Barjanji? Yang tadi dibacakan sama Ustadz kita, Ustadz Nurman dan kawan-kawan. Syekh Jafar Al-Barjanji. Salah satu mufti Mekah, keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rindunya dia dengan kakeknya, dibuatlah risalah Al-Barjanji. Apa isi kitab Al-Barjanji? Ada yang tahu isi kitab Al-Barjanji? Kalau maulid itu kita suka baca tuh, ya, suka baca maulid, baca rawih, itu yang kita baca isinya apa sih? Jangan sampai kita nggak tahu isinya, lalu kita kebawa oleh golongan-golongan yang berusaha untuk menjerumuskan kita dengan bilang bid'ah. Kenapa? Karena isinya adalah tentang risalah hidup Nabi Muhammad dari mulai sebelum dilahirkan sampai nanti meninggal. Sekarang kalau saya tanya, siapa bapaknya Nabi Muhammad? Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abil Manaf. Silsilah Nabi Muhammad dari mulai Abdullah sampai nanti ketemu Adnan, sampai nanti ketemu Nabi Ibrahim, itu dijaga oleh Allah dalam masa yang disebut masa kekosongan atau zaman fatrah. Zaman fatrah itu selama 600 tahun dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad tidak ada utusan. Makanya disebutnya zaman atau masa fatrah. Enggak ada utusan Nabi, enggak ada utusan Rasul, enggak ada. Tapi silsilah keturunan Nabi Muhammad dari mulai Abdullah sampai ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Enggak ada tuh keturunan Nabi, silsilah Nabi yang melakukan maksiat, enggak ada. Bohong nggak ada. Yang suka apalagi gibahin orang nggak ada. Kenapa? Di dalam diri mereka dibawa nur atau cahaya Nabi Muhammad. Sehingga keturunan Nabi dari Nabi Ismail sampai ketemu Abdullah tidak ada yang berbuat maksiat. Kalau kita sehari berapa kali maksiat? Maksiat itu bukan hanya berzina, bukan. Bohong, maksiat. Ya, melihat sesuatu yang bukan haknya, maksiat. Ya, itu maksiat juga. Ya. Nah, lalu di dalam risalah Barjanji juga disebutkan, dikatakan juga, Abdullah ini menikah dengan siapa? Ibunya Rasulullah siapa? Aminah. Aminah juga sama. Keturunannya dalam zaman Fatrah selama 500 sampai 500 tahun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti Siti Aminah yang akan mengandung Nabi Muhammad. Ketika Siti Aminah mengandung, Allah akan membentuk jasad, jiwa dan raga Nabi Muhammad. Seluruh alam mengeluarkan atau ada kejadian yang luar biasa terjadi pada alam. Contohnya apa? Di Arab ada angin sepoi-sepoi yang membawa embun, dan itu nanti akan tumbuh pepohonan. Meledak ini. Ya. Tumbuh pepohonan, berbuah, kemudian
orang yang ingin metik buah bukan orangnya yang nyamperin buah, tapi buahnya yang nyamperin orang. Itu disebutnya apa? Itu disebutnya irhas. Irhas itu apa? Sesuatu yang terjadi kepada orang yang akan dijadikan seorang rasul. Tadi irhas apa namanya? Irhas apa namanya? Sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada orang yang akan dijadikan rasul. Kalau mujizat apa mujizat? Hah? Mujizat apa? Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang rasul. Kalau sebelum menjadi rasul disebutnya apa tadi? Irhas. Nah, itu bukunya dibuka, bukan buat dipakai kipas, dibuka, ditulis, dicatat. Nanti tempelin di jidat, blok aja, ya, biar paham. Jangan cuma tahu Nabi Muhammad tapi tidak tahu kisah kehidupan Nabi Muhammad. Ya, kalau orang cinta pasti tahu perjalanan hidup orang yang dicintai. Ya, oke. Selanjutnya, Nabi Muhammad dilahirkan. Dilahirkan tanggal berapa tadi? 12 Rabiul Awal, sebelum subuh. Pas dilahirkan terjadi lagi irhas, kejadian luar biasa. Lahirnya Nabi, seluruh hari di malam itu menjadi terang benderang bagaikan siang hari. Nah, pada saat itu orang-orang yang menjadi pendeta atau menjadi apa namanya kalau yang di agama selain kita, pendeta ya, mereka yang mendapat ajaran sebelumnya tahu bahwa ini adalah tanda-tanda akan datangnya Nabi akhir zaman. Ya, Nabi lahir dalam keadaan sujud, tangannya berada di atas tanah dan sujud, bersih, wangi, rambutnya mengkilap, alisnya tebal. Kalau kita lahir berdarah nggak? Nabi enggak ada darahnya. Kemudian kita saya ringkas saja ya, ini udah jam berapa ini? Udah setengah 12 nih. Dikit lagi aja. Kenapa? Pulang. Besok balik lagi nggak? Besok sekolah lagi nggak? Enggak sekolah. Wah Allah, kalau besok mau balik lagi ke sekolah nggak usah pulang. Nakal sih minta pulang, ya. Kalau nakal jangan minta pulang, ya. Oke. Usia 2 bulan Nabi Muhammad dilahirkan. Meninggal, siapa yang meninggal? Ayahandanya. Tadi siapa nama ayahnya? Abdullah. Usia berapa lagi? 6 tahun. Siapa yang meninggal? Ibundanya. Kenapa Allah memberikan cobaan yang berat kepada Nabi Muhammad? 2 bulan ayahnya meninggal, 6 tahun ibunya meninggal. Kenapa? Kenapa? Supaya kalau Nabi dalam keadaan sulit, dalam keadaan terdesak, dalam musibah, dia nggak nyebut nama bapaknya, dia nggak nyebut nama ibunya, dia nyebutnya siapa? Allah. Kalau kita nggak punya duit, nyebutnya siapa? Ma, duit. Ya, motor nggak ada bensinnya, mintanya sama siapa? Emak. Nabi Muhammad kelaparan, enggak nyebut bapak, enggak nyebut emak, nyebutnya siapa? Allah. Makanya dikasih ujiannya kayak gitu. 2 bulan ayahnya meninggal, 6 tahun ibunya meninggal. Supaya apa? Dia enggak nyebut nama bapaknya, nama ibunya pada saat dalam keadaan terdesak atau dalam ujian. Ada di perjanjian? Ada.
Ya. Kemudian kenapa kita harus pakai asrokol? Ini lagi-lagi saya pakai logika ini Ustaz, maaf ya, nggak pakai hadis, nggak pakai hadis. Orang nggak paham kita mah. Ngaji juga pakai peci masih miring kita. Kenapa harus pakai asrokol? Hei, asrokol tahu nggak? Hei, asrokol tahu nggak? Apa? Mahalul qiyam, tahu nggak mahalul qiyam? Apaan? Apaan? Hah? Nggak tahu. Yang tadi dibaca tuh. Kalau lagi berdiri baca apa tadi? Iya, bacanya apa? Ya Nabi. Udah, balas. Ya. Perhatikan di kata-kata mahalul qiyam. Ada domir antak. Tadi ada yang belajar bahasa Arab kan ya? Tahu isim domir nggak? Yang belajar bahasa Arab tahu isim domir nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Isim domir tuh huwa, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, perhatikan. Tadi dalam bacaan mahalul qiyam ada kata-kata ya Nabi salam alaika. Ka ini adalah domir anta. Domir anta artinya apa? Domir anta artinya apa? Kamu. Kalau huwa, huma, hum, hiya, huma, huna itu namanya domir goib. Domir goib itu apa? Kita lagi ngomongin orang, orangnya nggak ada, itu namanya domir goib. Dia lagi gibahin orang nih. Kira-kira kalau kita lagi gibah orangnya ada nggak? Nggak ada kan? Nah itu harus pakai domir goib. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Disebutnya domir mukhotob. Domir mukhotob itu apa? Kita lagi ngomong, orangnya ada. Ana, nahnu disebut domir mutakalim. Kita lagi ngomong nih sama si Anta. Berarti pas mahalul qiyam Nabi ada nggak? Pas mahalul qiyam Nabi hadir nggak? Hadir. Kenapa? Karena dari syairnya aja pakai domirnya domir mukhotob, bukan pakai domir goib. Jadi Nabi ada di hadapan kita dan kita sedang berhadapan dengan Nabi. Makanya kalau pas baca maulid, dengerin nih, pas baca maulid jangan ngobrol, jangan bercanda. Kita lagi diliatin sama cuma kita bisa lihat apa enggak? Ya kagak, banyak dosa. Ya, banyak dosa. Orang belum waktunya bayaran udah minta duit bayaran, nggak tahu duit bayarannya kemana tuh. Dosa nggak? Dosa. Dikasih duit buat jajan beli rokok. Dosa nggak? Gimana mau melihat Nabi yang orang suci? Kata Allah apa? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashurun. Jangan pernah kita mengatakan orang yang meninggal di jalan Allah itu benar-benar mati. Mereka nggak mati. Para wali, orang soleh, nabi, rasul, mereka nggak mati. Bal ahya'un walakin la tashurun. Mereka hidup tapi kita nggak bisa lihat, tapi kita nggak sadar. Ya, itu apa dilempar-lempar itu? Apa dilempar-lempar? Gak boleh ya. Gak boleh kalau lagi ada orang ngomong didengerin ya. Suatu saat kamu ngomong nggak ada yang dengerin, kenapa? Dulunya kamu kayak gitu tuh ya. Paham? Oke, mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dengan acara Maulid ini mudah-mudahan kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, murah rezeki, dan diberikan keberkahan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah bil qabul wa tamamul kulisul wa ila hadratir rasul biniyatil mazkur al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil fatihatil muazzamati wa sab'il masani wal qur'anil azim antaftah lana bi kulli khair wa anta tafadhal alayna bi kulli khair wa anta ja'alna min al-khair wa anta tahfazuna fi adyarina wa anfusina wa auladina wa amwalina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dair innaka waliyul kulli khair wa taqaddil bi kulli khair wa mutil kulli khair. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa shifaan min kulli da'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Demikian dari saya. Bila ada kekurangan itu datangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.